Wasallam. Beliau bercerita begini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan aku terima dengan tanganku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi terang bagaikan bulan purnama, sambil aku mendengar ada suara mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu wahai bayi yang lahir, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semakin terang sampai antara timur dan barat ini udah terliputi dengan terang benderangnya, padahal malam hari saat itu. Diriwayatkan daripada Ibn Sa'ad bahwa Rasulullah SAW berkata, ibuku Siti Aminah ketika melahirkan aku melihat nampak cahaya yang mencorong. Cahaya tadi itu sampai akhirnya menerangi bangunan-bangunan kota di Busra. Busra itu Syam, kalau Basra di Irak, di Kufah. Dalam riwayat malah bukan hanya sekedar bangunan-bangunannya ya saudara, sampai pasar-pasar yang ada di Busra tadi itu menjadi terang benderang. Kemudian sampai onta-onta, leher-leher onta yang ada di Basra juga menjadi terang. Artinya kena terang daripada sinar dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya inilah yang diisyaratkan oleh paman Rasulullah yang bernama Abbas ketika pulang daripada perang Tabuk, ingin memuji Nabi, minta izin, ya Rasul, paman beliau sendiri, aku ingin memuji Anda. Apakah Nabi melarang? Jangan, nggak boleh muji aku. Kata Nabi, silakan. La yafdudillahu fak. Nggak salah kamu muji Rasulullah, itu nggak salah. Maka muji. Pujiannya bagaimana? Anta lamma wulidta asyraqta wa dha'at binurikal ufugu. Engkau wahai Rasulullah ketika engkau dilahirkan menjadi terang itu bumi dan menjadi menyorot itu dengan nur kamu segala penjuru yang di atas bumi ini. Fanahnu fi dzalika ad-diya'i wa fin nuri wa sublir rasyadi nakhtarigu. Berkat nur kamu, berkat cahaya itu ya Rasul, kami bisa memandang atau kami bisa menjelajahi semua jalan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Artinya saat itu malam hari, semua saat itu menjadi terang benderang, sehingga nggak ada orang yang khawatir salah jalan atau ketabrak atau mungkin jatuh ada di sungai atau yang lainnya, atau juga cahaya yang akhirnya bisa menghantarkan kepada iman. Hadirin sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu cahayanya bukan yang kamu bayangkan cahaya terangnya lampu secara zahir begitu saja, tapi cahaya iman. Allah nampakkan cahaya iman, karena iman itu nanti di hari kiamat akan dinampakkan sebagai cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan
orang yang beriman tadi itu menyampaikan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtil anhar busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha dzalika wal fawzul azim." Akan bakal kamu melihat bagaimana orang yang beriman laki atau perempuan akan berjalan cahaya mereka di muka mereka, di kanan mereka, sambil dikatakan kepada mereka, berbahagialah kamu semuanya hari ini, karena kamu akan mendapatkan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, tinggal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat agung. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hari di mana Allah tidak akan membuat kecewa Nabi Muhammad dan orang yang beriman bersama beliau. Nanti Allah akan nampakkan cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan di kanan-kanan mereka, di antara di muka mereka, di antara dan di kanan-kanan mereka, sambil mereka menyatakan, ya Allah, sempurnakan cahaya kami, ampunilah kami, sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha bisa. Jadi nanti Allah akan nampakkan cahaya bagi orang yang beriman. Itulah hakikat daripada iman. Berubah nanti, walaupun mungkin warna kulitnya hitam di atas dunia seperti Bilal, akan jadi terang benderang nanti dari kiamat. Sebaliknya orang yang gak beriman, yang asalnya putih bersih, akan menjadi gelap di hari kiamat. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, kata Allah. Hari di mana wajah manusia akan menjadi hitam dan akan menjadi putih. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillahum fiha khalidun. Orang yang wajahnya putih-putih di hari kiamat, ya, bukan di dunia, nanti akan di dalam rahmat Allah, artinya dalam surga Allah selama-lamanya. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Akafartum ba'da imanukum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang-orang yang wajahnya gelap-gelap, maka dinyatakan, ya ini hasilnya. Jadi orang beriman terus kafir, ya rasakan nih kekufuran kamu yang akan menghantarkan kamu ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan heran kalau Nabi ditampakkan oleh Allah cahayanya, itu cahaya iman dan sumber iman daripada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran sendiri Allah membahasakan Nabi Muhammad dengan cahaya. Ja'akum nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kalian semuanya nur, cahaya, dan kitab yang menerangkan segala sesuatu, yaitu Al-Quran. Sebagian ulama, banyak ulama menyatakan yang dimaksud nur itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat yang lain Allah juga membahasakan bahwa Nabi itu adalah sumber cahaya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajam munira. Allah sebut adalah sumber cahaya yang menerangi. Ada orang kadang-kadang alergi. Nabi Muhammad disebut sumber cahaya, disebut matahari, disebut bulan, bingung dia. Inting baca Quran enggak? Dia hadis yang sahih bagaimana para sahabat menyambut Nabi Muhammad SAW dengan ucapan tala'al badru alaina. Allah nampakkan pada diri Nabi kebenaran daripada kesempurnaan daripada Rasulullah dengan cahaya yang sangat terang, mulai bayinya dan
Allah nampakkan kadang-kadang pada kehidupannya. Wah, kalau kita ceritakan banyak hadits-haditsnya, panjang ini majelis jadinya. Nah, karena itu kita berharap kepada orang-orang yang mengingkar itu semuanya, baca kitab sampai tuntas. Jangan satu lempir kemudian kamu berfatwa. Banyak sekali dalam hadits yang sahih juga banyak, di ayat-ayat Al-Quran pun juga banyak. Di antara yang nampak daripada keajaiban pada waktu malam kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, patung-patung sesembahan jatuh semuanya. Jatuhnya aneh, saudara. Jatuhnya kepalanya dulu. Jungkel kata orang Jawa, jungkel begitu. Diceritakan dalam Sirah Al-Halabiyah bahwa beberapa orang daripada Quraisy, orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy yang bernama Waraqah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Naufal, Ubaidullah bin Jahash, mereka kumpul ada pada satu patung pada malam kelahiran Nabi. Dilihat patung ini moron jungkel sendiri. Mereka melihat ini, wah ini harus dibetulkan lagi nih, mungkin jatuh. Dibetulkan lagi, ditangek no maneng, didek no maneng, diberdirikan lagi seperti semula, jungkel lagi, jatuh lagi, sampai ketiga kali. Begitu terjadi lagi, akhirnya mereka menyatakan pasti ini ada kejadian yang luar biasa. Nah, pasti ada kejadian yang luar biasa. Sampai akhirnya mereka ngajak ngomong sama patungnya, meyakini Tuhan. Kenapa kamu jungkel aja? Kenapa kamu itu jatuh berkali-kali? Ada suara tapi nggak ada orangnya yang jawab. Taradda li mauludin anarat binurihi jami'u fijajil ardi fi syarqi wal gharbi. Maka jatuh itu patung karena menghormati satu bayi yang lahir yang menjadi terang benderang dengan cahaya bayi tadi itu seluruh pelosok bumi, baik di timur maupun di barat. Sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan juga dalam sirah Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Pak datuk beliau yang bernama Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerita, aku waktu itu ada di Ka'bah. Di Ka'bah itu dikelilingi patung-patung yang luar biasa. Bahkan dalam Ka'bah ada patung yang gede-gede, saudara. Aku di dalam Ka'bah, aku melihat patung-patung ini jatuh semuanya. Dono gak ini lo guru kabeh. Yang heran katanya, aku mendengarkan dari sekitar dinding-dinding Ka'bah suara tadi itu berbunyi begini, Wulidal Mustafa al-Mukhtar alladhi tahliku biyadihil kuffar wa yutahhir min ibadatil asnam wa ya'mur bi ibadatil malikil alam. Dan telah lahir manusia pilihan yang menjadi hancur karena sebab tangannya kekufuran orang-orang kafir, usahanya orang-orang kafir. Dan dia akan mensucikan manusia daripada penyembahan berhala, serta mengajak manusia untuk beribadah kepada Malikil Alam, Tuhan Raja yang maha mengetahui. Masya Allah. Ini adalah satu gambaran, saudara, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berikan tanda-tanda atas kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan merasa heran gitu. Nabi Isa aja lahir bayi, Allah tampakkan bagaimana tanda-tanda kebesarannya. Nabi Musa bagaimana bayi, Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya, dimasukkan ke soblukan yang enggak terbak, enggak matang. Kemudian bagaimana Nabi Musa
sampai masuk ke istana Fir'aun, malah dibesarkan sama Fir'aun. Allah berikan tanda-tanda kebesarannya. Begitu juga para nabi-nabi yang lainnya, Allah tampakkan bagaimana tanda-tanda kebesarannya. Lah kok heran ada umatnya Nabi Muhammad, Allah tampakkan tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad pada waktu kelahirannya, kok nggak percaya? Nggak masuk akal. Inti nggak punya akal. Nggak masuk akal. Allah nampakkan itu semuanya untuk mengetahui, nih manusia yang hebat, ini yang menjadi pemimpin para nabi dan para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udahlah, kamu akhirnya menjadi orang yang menyepelekan nabi kamu sendiri. Kamu akhirnya menjadi orang yang tidak percaya dengan kehebatan nabi kamu sendiri. Kamu ukur dia adalah sebagai manusia yang biasa seperti kamu, padahal dia adalah manusia pilihan Allah, pemimpin para nabi. Semua nabi-nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nanti akan dibawa bendera Nabi Muhammad. Lah mosok umatnya sendiri kok kurang percaya dengan hal-hal yang demikian ini? Hati-hati, hati-hati. Karena itu ayo kita menjadi umat yang membanggakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran, orang yang beriman aja Allah akan nampakkan kok nanti cahayanya. Sampai dikatakan nanti akan cahaya tadi itu melindungi orang yang beriman daripada siksa neraka ketika melewati jembatan Sirat. Menurut kekuatan imannya ya di atas dunia, semakin gede, semakin kuat, semakin besar, semakin kuat itu cahaya. Sampai ketika melewati jembatan Sirat itu nanti orang-orang yang beriman tadi itu, neraka ini sampai menyatakan juz ya mukmin, cepet-cepet lewati mukmin, jangan lama-lama nanti kalau ngelewati aku. Kata neraka jahanam, fa inna nuraka yudfi'u lahabi, karena cahaya kamu tadi itu akan mematikan kobaran daripada apiku. Wah, kekuatan iman akan Allah tampakkan nanti ada di hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap beriman sampai mati dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan Allah nampakkan menjadi cahaya yang terang yang akan melindungi kita daripada siksa neraka, dan akhirnya akan menjadi sebab kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ini orang beriman biasa, apalagi yang mengajarkan kita iman, apalagi kekasih Allah, apalagi manusia pimpinan daripada seluruh para nabi dan rasul, apalagi para malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya itu pun menghormati Nabi Muhammad SAW, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lah kok heran kita? Gak yang heran. Ini adalah satu hal yang biasa, malah Nabi Muhammad lebih hebat daripada itu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang sempurna, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah jadikan kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Di antara keajaiban-keajaiban yang terjadi pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, goncangnya istana Raja Kisra yang ada di Persia. Istana ini dibangun sangat kokoh, saudara, sehingga alat-alat bangunan, linggis misalnya, pacul misalnya, tidak mampu untuk bisa menembus dari bangunan itu. Cor yang begitu kuat mungkin ya. Tapi waktu kelahiran Nabi SAW goncang sehingga banyak yang rusak saat itu. Demikian juga 14 syurafah. Syurafah itu begini, di negeri Persia itu ada bangunan yang tinggi di setiap pojok-pojok daerah. Di gunung-gunung itu ada bangunan yang tinggi.
untuk melihat siapa yang datang. Siapa yang muncul begitu. Di atasnya tadi itu ada syurafa. Apa syurafa itu? Seperti teras begitu ya, yang besar begitu. Nah, untuk mengontrol penduduk atau siapapun yang masuk ke daerah tadi itu. Ada 14 ada di situ. Memang kerajaan yang besar. Bangunannya sangat kokoh. Tapi yang di atas itu roboh semuanya. Roboh semuanya. Bukan karena keropos, saudara. Atau bangunannya tadi itu adalah bangunan yang lemah. Tapi untuk Allah tampakkan bahwa pada malam hari ini segala kekufuran akan tumbang karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semenjak saat itu segala kekuatan kekufuran akan jatuh karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa Harun al-Rashid pernah ingin merobohkan istana Raja Kisra, mau dihancurkan dah. Maka wazirnya, perdana menterinya saat itu, dia berkata, wahai Amirul Mukminin, jangan kamu robohkan ini, karena ini adalah merupakan satu lambang kebenaran dan kebesaran Islam. Karena saat itu bangunan dari itu yang begitu kokoh ternyata porak-poranda dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat, masya Allah. Orang dulu itu masih menghargai peninggalan. Padahal itu peninggalan orang kafir ya. Tapi karena di situ ada nilai keislamannya dipertahankan. Nah kalau sekarang dihancurkan semuanya, ada di Saudi sana itu karena takut kafir katanya. Padahal tidak ada satupun orang kafir yang datang ke sana. Mereka dari muslimin dari penjuru dunia datang ke sana untuk melihat, selain ke Ka'bah, selain ziarah ke Nabi, ke Masjid Nabawi, juga ingin melihat situs-situs Islam ada di sana. Tapi dibongkar semuanya, nggak menghargai. Padahal di situ banyak orang mengenang, oh ini rumahnya Nabi, oh ini pakaiannya Nabi, oh ini tempat kelahiran Nabi, oh ini Gua Hira yang dihuni Nabi, oh ini, seharusnya kan begitu. Tapi itu semuanya dibongkar hanya khawatir umat Islam syirik atau kafir. Nggak ada mau syirik, nggak ada kafir. Mereka datang ke sana untuk ibadah kepada Allah, untuk umrah, untuk haji, nggak ada yang mau syirik atau kufur. In yattabi'una illa dhann. Mereka hanya sekedar prasangka-prasangka buruk aja. Karena itu udahlah, nggak usah kita ngotot-ngotot dalam masalah ini. Ulama-ulama dahulu, zamannya Imam Syafi'i, zamannya Imam Abu Hanifah, zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, zamannya Imam Malik, zamannya ulama-ulama besar, nggak ada yang punya pendapat model begitu kok. Ente aja yang punya pendapat model begitu. Nggak usah begitulah, hargai, karena itu adalah merupakan ada nilai keislamannya, ada nilai keislamannya. Nanti akan kita bahas. Di antara keajaiban-keajaiban pada saat kelahiran Rasulullah SAW, matinya api di negeri Persia. Persia itu Iran sekarang. Dulu penyembah api mereka. Matinya api di negeri Persia yang dijaga api itu semenjak 1000 tahun nggak pernah mati. Ada pelayan-pelayan khusus dan disembah ada di sana. Kok ndelala, bahasa Jawanya ndelala, mbok bahasa ujuk-ujuk. Spontan begitu mati itu, nggak ada sebabnya. Mati. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati saat itu. Di antara juga keajaiban pada saat kelahiran Nabi yaitu
ada danau Buhairah, namanya Buhairah Sawah. Buhairah Sawah ini di antara daerah Rai dan Hamdan. Allah alam daerah mana itu sawah itu sekarang ini. Ini penduduk daerah situ nyembah sama danau ini. Danau ini disembah karena dianggap ini yang berikan kehidupan. Mereka bisa menggarap sawah mereka, kemudian kerja mereka, dan gede sampai dikatakan 6 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil. Wah, gede ya, gede, danau yang gede itu. Sehingga kalau ingin ke daerah yang lain atau desa yang lain harus pakai perahu. Lah, ujuk-ujuk lagi, mendadak lagi, langsung airnya surut dan tidak keluar lagi, menjadi kering dan akhirnya menjadi negeri tersendiri. Artinya sampai dia dibuat bangunan dari situ, nggak ada lagi sudah airnya dari situ. Sekian lama disembah karena airnya yang makmur mati, habis, kering, kering semuanya. Inilah yang disebut dalam burda wasa'a sawata an ghadat buhairatuha warudda wariduha bighaidi hina dhami. Ternyata menjadi rusak di sawah danau sawah tadi itu yang asalnya penuh dengan air. Akhirnya semua yang ingin mengambil air di situ keluar dalam keadaan kering, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Allah menunjukkan sesembahan selain Allah dengan wujudnya Nabi Muhammad bahkan akan tumbang, saudara. Ini cerita-cerita menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada agama Allah kecuali Islam nantinya. Tinggal sekarang kan masih ada Hindu, Buddha, kemudian Yahud, ya, ada Nasara. Nanti akan hilang itu semuanya. Sedikit demi sedikit nanti di hari kiamat hanya Islam yang ada. Hanya Islam yang ada. Dan nanti terakhir Nasara dengan turunnya Nabi Isa, salib-salib akan dihancurkan. Yushiku an yanzila fikum Isa ibn Maryam fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yuqassimul jizyah. Bakal akan turun Nabi Isa, salib-salib akan dihancurkan. Siapa bilang aku dipetenteng begini? Marah Nabi Isa. Turunkan semuanya. Diajak menyembah Tuhan satu yang esa, Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi itu nanti di hari kiamat. Akan terjadi itu nanti di hari kiamat. Hanya satu agama itu Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun atau kafirun. Allah akan nampakkan, Allah bantu, Allah akan jelaskan Islam satu-satunya agama nantinya. Nggak peduli walaupun orang kafir nggak setuju, mereka akan tahu bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Dengan kelahiran Nabi, Allah nampakkan yang asalnya Persia itu adidaya, saudara. Asalnya negeri Persia itu negeri adidaya. Persia, Roma itu adidaya. Kalau sekarang Amerikanya sama Rusianya tumbang semuanya. Tumbang. Mereka ternyata tumbang bukan dengan senjata, tapi dengan kekuatan iman daripada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.